Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Hukum Acara Pidana akan menyampaikan materi tentang sidang tuntutan dan pembelaan. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nawaf Nabil Hanif, NIM 1118008. Yang kedua Muhammad Faisal, NIM 1118010. Dan yang ketiga ada Muhammad Ika Maulana, NIM 1118039. Langsung saja saya mulai dari materi pertama, yaitu tentang tata cara sidang tuntutan dan pembelaan. Pengaturan mengenai tuntutan dan pembelaan terdapat dalam pasal 182 ayat 1 KUHP dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setelah pemeriksaan pidana selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jadi pihak penuntut boleh mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan tindak pidana selesai. Yang kedua, selanjutnya terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Jadi untuk pihak terdakwa bisa mengajukan pembelaan setelah pihak penuntut umum mengajukan tuntutannya, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Jadi yang giliran pertama adalah untuk pihak penuntut umum. Yang ketiga, tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim. Jadi tuntutan dan pembelaan bentuknya tertulis, kemudian dibacakan di persidangan. Setelah selesai maka yang asli diserahkan kepada hakim, kemudian salinannya kepada pihak yang bersangkutan. Maksudnya salinan, misalnya salinan milik pihak penuntut umum maka diserahkan kepada pihak terdakwa, dan sebaliknya salinan pembelaan milik pihak terdakwa diserahkan kepada pihak penuntut umum. Ketika menanggapi pembelaan dari terdakwa, maka penuntut umum berhak mengajukan replik. Replik adalah jawaban atau tanggapan penuntut umum atas pembelaan dari pihak terdakwa. Jadi replik itu dimaksudkan bagi penuntut umum untuk membantah pembelaan dari terdakwa disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Ketika mendapatkan replik dari penuntut umum, maka begitu pula terdakwa juga berhak untuk mengajukan duplik. Duplik adalah tanggapan atau bantahan terhadap replik yang diajukan oleh penuntut umum. Jadi apabila pihak terdakwa merasa keberatan dengan replik yang diajukan oleh penuntut umum, maka terdakwa boleh menanggapi atau membela diri untuk yang kedua kalinya, dan itu dinamakan duplik. Duplik adalah tanggapan atau bantahan terhadap replik setelah hakim meminta pihak terdakwa untuk menjawab yang kedua kalinya sebagai pembicara terakhir sebelum sidang ditutup. Jadi duplik itu juga sekaligus sebagai tanggapan terakhir dari pihak terdakwa, dan setelah duplik maka sidang akan ditutup. Setelah semuanya selesai dibacakan dan sidang sudah dianggap selesai, maka hakim ketua bermusyawarah dengan para hakim anggota untuk memutuskan perkara. Pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah ada pernyataan dari hakim ketua bahwa pemeriksaan telah selesai. Jadi tuntutan dan pembelaan itu adalah tahap lanjutan setelah sidang pemeriksaan selesai. Jadi harus menunggu sidang pemeriksaan selesai dulu, baru hakim boleh mempersilahkan penuntut untuk mengajukan tuntutannya dan terdakwa untuk mengajukan pembelaannya. Pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, diajukan atas permintaan hakim ketua sidang. Nah, jadi adanya penuntutan dan pembelaan itu tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh penuntut maupun terdakwa, harus menunggu aba-aba dari hakim terlebih dahulu.
apabila hakim telah mempersilahkan penuntut untuk menyampaikan tuntutannya, maka saat itu pula penuntut mulai menyampaikan tuntutannya dan terdakwa harus diam dan mendengarkan tuntutan itu. Begitu pula ketika hakim mempersilahkan terdakwa untuk mengajukan pembelaan, maka penuntut juga harus diam dan mendengarkan pembelaan dari terdakwa itu supaya semuanya berjalan tertib dan teratur. Yang kedua, mendahulukan pengajuan tuntutan daripada pembelaan. Hal ini berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf A dan B KUHP yang menentukan bahwa giliran pertama diberikan kepada pihak penuntut umum untuk mengajukan tuntutannya. Setelah itu barulah giliran kedua diberikan kepada pihak terdakwa untuk mengajukan pembelaannya. Yang ketiga, jawab-menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhir. Nah, selama penuntut umum diberikan kesempatan untuk menjawab atau menanggapi, maka begitu pula dengan terdakwa, maka ia juga diberikan hak untuk membantah atau membela diri dari tuntutan yang ditujukan kepadanya. Yang keempat, tuntutan, pembelaan, dan jawaban dibuat secara tertulis. Hal ini berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf C KUHP yang menyatakan bahwa tuntutan maupun pembelaan dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap. Satu yang asli, satu yang salinan. Yang asli nanti setelah persidangan selesai diserahkan kepada hakim. Kemudian yang salinannya untuk dokumen penuntutan diserahkan kepada pihak terdakwa, sedangkan salinan dari dokumen pembelaan milik terdakwa diserahkan kepada pihak penuntut umum. Yang 5 adalah pengecualian bagi terdakwa yang tidak bisa menulis. Bagi terdakwa yang tidak bisa menulis, maka undang-undang memperbolehkan untuk mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan dengan catatan bahwa pembelaan itu dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang supaya tetap terdokumentasi dengan baik. Penyusunan surat tuntutan. Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan pidana adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukan setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang. Dasar hukum pasalnya 182 ayat 1 huruf A KUHP. 1 yaitu surat tuntutan. Membuat hal-hal mengenai A. Hal tindak pidana yang didakwakan, B. Fakta-fakta yang diperoleh, dan C. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwaan. D. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan. E. Permintaan jaksa penuntut umum pada majelis hakim. Terus kemudian adalah fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, kemudian dianalisis. Pekerjaan hukum diarahkan pada 3 hal, antara lain A. Bentukan konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi, B. Bentukan konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut, C. Kesimpulan yang ditarik atas bentukan konstruksi peristiwa dan bentukan hukumnya. Terus kemudian hal-hal formal tersebut adalah mengenai A. Kewenangan pengadilan negeri di mana majelis hakim bersedia memeriksa perkara tersebut, B. Pertanggungjawaban terdakwa, C. Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat, D. Apakah surat dakwaan dapat diterima atau tidak. Hal ini berkenaan dengan nebis in idem. Setelah hal formal dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat perkara, misalnya perbuatan mana yang telah terbukti dan tidak terbukti di persidangan, B. Unsur-unsur mana yang terbukti dan alat bukti apa yang mendukungnya, C. Hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan pada terdakwa. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NIM 118010. Nah, materi selanjutnya yaitu penyusunan pembelaan atau pledoi. Nah, pembelaan ini bertujuan untuk
memperoleh putusan hakim yang membebaskan dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, ataupun setidak-tidaknya hukuman yang didapat oleh terdakwa yaitu hukuman yang seringan-ringannya. Nah, ini semua dapat terrealisasi apabila bukti atau argumen dari seorang terdakwa dapat memenuhi atau lebih kuat dari apa yang telah dibuktikan oleh penuntut umum. Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pledoi ini yang menjalankan yaitu terdakwa ataupun penasihat hukum, karena belum tentu semua terdakwa paham atas hukum. Namun sayangnya di Indonesia harga seorang penasihat hukum atau lawyer itu mahal, sehingga banyak terdakwa yang merasa hukuman yang didapatnya kurang adil atau berat. Tidak seperti terdakwa yang mempunyai uang yang dapat membayar lawyer, sehingga hukuman yang didapat oleh terdakwa tersebut dapat ringan ataupun hukum yang telah ditetapkan yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Nah, contohnya dulu pada tahun 2015 terdakwa politisi yang bernama Supratman itu terbebas dari dakwanya atas kasus korupsi. Itu disebabkan karena terdakwa terbukti tidak mendapatkan atau menerima hadiah atau uang tunai dari APBD di Kepulauan Riau. Nah, bentuk dari pledoi sendiri dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Nah, yang lisan ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 182 ayat 1 huruf C KUHAP yang bunyinya, bagi terdakwa yang tidak pandai menulis, pembelaan dari jawaban dapat dilakukan secara lisan di persidangan. Pembelaan dan jawaban secara lisan akan dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang. Nah, namun biasanya seorang lawyer itu penyusunan pledoi menggunakan tertulis. Nah, secara umum tidak ada suatu teori yang baku bagaimana teknik penyusunan pledoi atau penyusunan pembelaan dari seorang lawyer untuk terdakwa, ya. Sehingga biasanya pledoi atau pembelaan ini dari seorang lawyer dengan lawyer yang lain itu berbeda. Dalam kedudukan yang penting itu pun pledoi atau pembelaan ini tidak diatur secara rinci dalam KUHAP sendiri, sehingga ya tadi terjadi suatu lawyer dengan lawyer yang lain itu secara penyusunan pembelaan itu akan berbeda-beda. Namun secara garis besar itu biasanya terdapat yang pertama yaitu alasan dan dasar pembelaan dari seorang lawyer atau penasihat hukum. Dan yang kedua yaitu biasanya secara teknis dalam pledoi selalu dikedepankan soal adanya kekeliruan penuntut umum baik jenis tindak pidananya. Nah, biasanya pledoi ini berisi jawaban atas apa yang telah dituntutkan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, sehingga terdakwa maupun penasihat hukumnya, lawyernya itu menjawab ada kekeliruan dalam tindak pidananya atau kekeliruan dalam penafsiran undang-undang atau kekeliruan dalam menghubungkan keterangan saksi dengan barang bukti.
Kemudian di dalam pledoi sendiri biasanya terdapat adanya ketidakkesesuaian soal apa yang diuraikan dalam surat dakwaan terhadap surat tuntutan, sehingga seorang avokat dapat membela terdakwa dengan bukti-bukti juga argumentasi yang dapat dilakukannya. Dan biasanya juga adanya barang bukti yang kurang relevan, keterangan saksi yang melemah, keterangan saksi yang memberatkan. Nah, dari rangkaian tersebut biasanya avokat itu mengambil bab-bab tersebut, sehingga nantinya ketika pemutusan hukuman oleh hakim, hukuman yang akan diterima oleh terdakwa itu hukuman yang setimpal. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.